Perbedaan kambing dan domba dalam kekristenan. Saudara, di akhir zaman, jurang antara yang kudus dan yang cemar akan semakin nampak. Sebagaimana firman Tuhan berkata, yang cemar akan semakin cemar, tapi yang kudus akan terus mengejar kekudusan. Wahyu 22:11 firman Allah berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Katakan amin. Tuhan berkata orang cemar ini bukan ditunjukkan pada orang yang tidak percaya, melainkan orang yang mengaku percaya tapi tidak hidup sesuai firman Tuhan. Ketetampakan yang kudus dan yang cemar juga diibaratkan dengan domba dan kambing. Matius 25 ayat ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Walau domba dan kambing serumpun, artinya sama-sama memamah biak dan sejenis, terlihat sepertinya sama ya, tapi memiliki karakter dan kebiasaan yang berbeda. Demikian juga dengan para orang yang percaya. Walau terlihat sama-sama beribadah, sama-sama orang Kristen, sama-sama ke gereja, tetapi karakternya berbeda. Saudaraku, melalui pesan firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyelidiki diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi domba ataukah masih kambing? Atau apakah masih ada karakter kambing yang menetap dalam diri kita? Jika demikian, bagaimana perbedaan yang signifikan antara kambing dan domba? Dari segi kebiasaan, kambing dan domba memang sama-sama makan rumput. Tapi ingat, kambing juga menelan kotoran dan sampah, tapi domba hanya makan rumput belaka. Orang Kristen kambing, walau makan dari Tuhan, tapi hidupnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Mereka menelan apa saja yang ada di dunia dan cenderung tidak peduli dengan kekudusan. Hal senada terjadi ketika Rasul Paulus dengan tegas mengingatkan jemaat di Korintus, walau makan makanan rohani yang sama dan minum dari batu karang rohani yaitu Kristus, tapi jika duniawi tetap saja tidak berkenan. 1 Korintus 10 ayat ke-4 dan ke-5. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan pada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Janganlah kita berpikir kita percaya maka kita selamat, karena setan pun percaya loh. Lihat Yakobus 2 ayat ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Tapi pertanyaannya, apakah setan selamat? Pikirkanlah hal ini berulang kali. Jadi jika Anda adalah domba, maka Anda tidak menelan kenikmatan dunia, melainkan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kenikmatan, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita, yang selalu membimbing, menuntun, dan memberkati hidup kita. Perbedaan yang kedua adalah dari kebiasaannya di padang rumput. Domba berkelompok dan saling menghangatkan satu sama lain, tapi kambing mencari makanan sendiri-sendiri. Jadi ciri kedua adalah orang Kristen kambing adalah orang Kristen yang individualis dan mempertahankan ego serta kehendaknya sendiri. Sedang Kristen domba adalah Kristen yang peduli sesama. Hidup bukan lagi bagi diri sendiri, melainkan juga bagi sesama, karena mereka gambaran Kristus. Ingat, saudaraku, apakah hukum yang terutama? Tuhan mengajarkan kita bukan hanya mengasihi Allah, tapi juga sesama. Ayo kita baca Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Katakan amin. Nah saudara, memang mudah hidup bagi diri sendiri. Tapi jika kita dituntut berbagi, maka cukup berat rasanya. Apalagi jika berbaginya dengan orang yang tidak baik buat kita.
Matius 25 ayat ke-31 sampai ke-33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Nah, Alkitab menyatakan sekali lagi bahwa pada hari penghakiman kelak apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka semua manusia dari berbagai suku bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Saat itulah Tuhan akan berbagi mereka ke dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok domba dan kelompok kambing. Ini berbicara tentang pemisahan antara orang benar dan orang yang berlaku fasik. Sadarilah bahwa kita sedang hidup di masa-masa akhir, saudara. Suatu masa di mana akan terjadi penuaian yang besar. Marilah kita semakin giat mengejar perkara-perkara rohani agar kita tidak tertinggal. Dan Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi domba-domba kesayangannya, yaitu saudara dan saya, orang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.